Oke, perkenalkan, nama saya Doni Hilmi Darmawan. Saya dari kelompok 5 kelas fikih ibadah klasik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul tata cara sholat wajib. Dan di sini yang pertama adalah ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dan untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian dari sholat, kemudian rukun dan syariat sholat, yang ketiga waktu dan pelaksanaan sholat, dan yang keempat tata cara sholat. Dan untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui pengertian dari sholat itu sendiri, untuk mengetahui rukun dan syarat sholat, untuk mengetahui waktu pelaksanaan sholat, dan yang terakhir untuk mengetahui tata cara sholat. Dan di sini pengertian sholat sendiri adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya, yang secara bahasa etimologi itu adalah merendahkan diri serta tunduk, dan untuk menurut syarat terminologi mempunyai banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya itu menjadi satu. Definisi itu antara lain, definisi sholat sebagai kalangan mendefinisikan diantaranya menurut bahasa sepakat sholat itu adalah doa, dan seperti kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kata itu bermakna doa. Dan di sini terungkap juga dalam surat yang sama, dalam At-Taubah ayat ke 10317, Al-Ahzab ayat ke56, Al-Baqarah 107. Kata sholat juga dapat berarti memberikan keberkahan. Dan sedangkan menurut Abbas Mansur sendiri adalah sholat itu maknanya adalah keharusan doa, memberkahi dan mengagungkan dan membakar. Dan sini untuk membakar itu sendiri adalah seperti membakar dosa. Dan untuk syarat dan rukun sholat di sini ada 7 ya. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat, yang ketujuh mengerti syarat, rukun dan sunnah sholat itu sendiri. Dan di sini rukun sholat yang perlu diperhatikan saat mengerjakan sholat adalah berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, ruku dan tumakninah, i'tidal setelah ruku dan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi tasyahud akhir, dan yang terakhir membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan. Dan di sini saya biasa menambahkan bacaan setelah tasyahud akhir itu bacaan tentang anti fitnah dajjal. Dan untuk waktu pelaksanaan sholat di sini sholat zuhur itu tepatnya pas siang hari, yang mana bayangan itu sudah sama dengan ukuran bendanya sendiri. Dan untuk sholat asar adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit, itu biasa jam 3 atau jam 4, setengah 4. Dan untuk sholat maghrib itu sendiri untuk wilayahnya itu sepertinya masing-masing, dan untuk wilayah saya itu jam setengah 7 atau mungkin bisa sama. Dan untuk sholat isya itu waktunya adalah apabila terbenamnya sinar merah, sedangkan akhirnya untuk waktu ihyar adalah sampai 1/3 malam. Dan untuk sholat subuh waktunya adalah terbit fajar kedua, sedang akhirnya waktu ikhtiar adalah sampai isfar terangnya fajar. Dan untuk tata cara sholat sendiri, yang pertama adalah niat. Niat termasuk rukun sholat karena merupakan salah satu kewajiban dalam sholat itu sendiri. Dan bacaannya juga bermacam-macam karena ada beberapa organisasi di dalam Islam di Indonesia ini sendiri. Yang kemudian berdiri sengaja, dan di sini ada dalam ibadah fardu itu hanya ada 3 syarat dalam niat. Yang pertama adalah sengaja mengerjakan fardu seperti saya niat sholat. Yang kedua menentukan ibadah fardu seperti zuhur, asyar, isya dan yang lainnya. Yang ketiga niat sholat fardu. Kemudian berdiri bagi yang kuasa. Di sini orang yang tidak kuasa berdiri boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak kuasa duduk boleh berbaring.
itu untuk orang yang sakit ya khususnya. Dan setelah itu takbiratul ihram, maksudnya adalah mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, berdiri bersedekap dengan tangan sejajar dengan kuping seperti ini. Dan setelah itu membaca doa iftitah. Setelah iftitah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat pendek. Setelah itu ruku serta tumakninah, diam sebentar. Yang setelah itu i'tidal secara tumakninah, kemudian sujud 2 kali serta tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Setelah itu duduk akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang kemudian salamnya itu gerak yang pertama menoleh ke kanan dan gerakan salam kedua menoleh ke kiri. Kemudian yang terakhir menertibkan rukun. Jadi di sini setelah membaca tasyahud akhir ini, bacaan tasyahud ini bisa ditambahkan seperti yang mana itu bisa mengusir dari fitnah dajjal itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.